Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam yakun fid darain amin. Gala ba'dhum ra'aitu fit tawafi insanan baina yadayhi syakiriyah yamna'una an-nasa li ajlihi an tawaf. Thumma ra'aitu ba'da dhalika bi muddatin ala jisri Baghdad yas'alun nasa syai'an. Fata'ajjabtu minhu. Faqala li ana takabbartu fi mawdi'in yatawadha'u an-nasu hunaka. Fabtalani Allah Ta'ala bitadhalluli fi mawdi'in yatarafa'u fihi an-nasu. Diceritakan yang bercerita ini pernah melihat ada seseorang di saat tawaf dikawal, dijaga oleh bodyguard gitu. Bahkan orang-orang diberhentikan dari tawaf karenanya. Ya, kalau seperti ini ceritanya seperti apa? Raja lah, raja atau presiden dan semisalnya. Nggak mungkin kan kalau hanya sekedar orang kaya kemudian tawaf ditutup, dipersilakan untuknya, nggak mungkin. Tapi kalau raja, presiden dan semisalnya baru diberhentikan tawaf untuknya. Nah, ini tawaf diberhentikan untuknya. Kemudian dia jalan didampingi oleh pengawal, didampingi oleh bodyguard. Tawaf, nggak ada yang ganggu, dia bisa melaksanakan dengan ringan, mudah, enteng, dan cepat. Lah, orang dikawal dengan bodyguard atau pengawal itu ada tanda-tanda kesombongan atau memiliki kesombongan dalam hatinya. Orang dikawal sama nggak dikawal pasti beda. Kita aja orang biasa, kalau misalnya nyewa pengawal untuk mengawal kita, baik itu di jalan atau apa, wah, kita itu merasa wah gitu, merasa punya kemuliaan, merasa punya sesuatu. Padahal kita nggak bayar, nggak dikawal, karena bayar aja dikawal. Itu kita sudah punya sesuatu dalam hati kita. Apalagi orang yang sudah punya jabatan, punya kekayaan, tersohor lagi, dikawal, pasti ada kesombongan. Lah, kalau kesombongan dimanapun tempat itu sudah salah. Siapapun, kesombongan dari siapapun dimanapun tempatnya itu adalah kesalahan. Apalagi kalau dia sombong di tempat-tempat yang semestinya dia tidak sombong. Masjid, orang masuk masjid itu semestinya apa? Tidak sombong, karena dia masuk di rumahnya Allah. Di mana yang masuk itu harus orang yang rendah hati, yang penuh harapan dari Allah mendapatkan kemuliaan dan ampunannya. Seperti orang-orang yang menginginkan sesuatu ketika mereka datang ke rumahnya orang-orang kaya. Menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, datang ke rumahnya orang-orang kaya. Masa kemudian dia datang dengan gaya atau dengan pakaian yang necis, kendaraan yang mewah? Nggak mungkin. Ya sekedar rapi, wangi, bersih, kita masuk. Kenapa? Mengharapkan sesuatu. Nggak mungkin kita mententeng, nggak bakal dikasih kita. Kita ke masjid mententeng. Mau apa? Ampunannya Allah. Mententeng ditendang.
nggak dikasih. Mau rahmatnya Allah, seperti itu, nggak dapat. Tapi kalau dia masuk dengan rendah hati, mendahulukan kaki kanan, membaca doa, sholat tahiyatul masjid, berdoa kepada Allah dan sebagainya, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keistimewaan, kan gitu. Kenapa? Tempat bukan untuk sombong, tapi tempat untuk beribadah kepada Allah, menunduk, tunduk, patuh kepada Allah, bukan untuk sombong. Apalagi di Mekah, di hadapan Ka'bah, tambah. Lah ini datang orang disampingkan dulu, dia dengan pengawalan. Dia dengan pengawalan. Lewat. Di tempat apa? Tidak semestinya dia melakukan hal tersebut. Orang kalau sudah di sana itu harus menyamakan dirinya dengan yang lain. Ihramnya aja sama. Ihramnya sama. Pakaian putih terbuka sebagian ketika tawaf atau sa'i menurut perbedaan pendapat. Kemudian di Arafahnya sama, di Minanya juga sama, ya, dan lain sebagainya. Mestinya apa? Sudah samakan. Kalau memang perlu penjagaan, ya penjagaan yang tidak berlebihan, atau membuat bagaimana orang tidak mengenalinya, lebih enak. Sehingga apa? Dia bisa benar-benar apa? Tawadhu. Sombong. Wes. Setelah beberapa lama, orang yang melihat yang dikawal ini berada di jembatan di Baghdad. Lah di jembatan itu tempat biasanya orang-orang minta-minta. Dilihat loh, salah satu di antara mereka ini yang tawaf dikawal tadi itu, yang tawaf dikawal minta-minta di jembatan Baghdad. Kaget, heran, masa iya ini orang yang dikawal itu kok berubah? Bingung, tanda tanya ini. Hanya karena penasaran datangi, tanya, bukankah Anda yang beberapa waktu yang lalu berada di Masjidil Haram, tawaf dengan pengawalan dan orang-orang diberhentikan dari tawafnya saat Anda tawaf? Katanya dia, iya benar. Lah kok bisa seperti ini sekarang? Nah, dia jawab, ana takabbartu fi mawdhi'in yatawadda'un nas hunaka. Aku sombong di tempat yang semestinya orang-orang bertawadhu di sana. Aku merasa hebat, aku merasa mulia di tempat yang semestinya orang harus merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fabtalani Allah taala bitadzallul fi mawdhi'in yatarafa'u fin nas. Maka Allah memberikan ujian kepadaku dengan terhina di tempat yang semestinya orang itu menjadi hebat atau diangkat karena kemuliaan dan kekayaannya. Ini tempat metropolitan gitu loh. Yang dimuliakan itu orang kaya, orang yang tersohor. Ternyata di tempat yang mestinya aku diangkat, dijatuhkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Sebab aku merasa mulia di tempat yang seharusnya kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Galu nadman al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. An Mujahid rahimahullah ta'ala qal la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir li'anna al-mustahyi yamna'ul haya' an tafaqquh fid din was su'al amma la ya'lam.
Wal mutakabbir yamna'u kibruh anil istifadati wa ta'allumi mimman huwa dunahu fi rutbah wa la yakunul mar'u aliman hatta ya'khudal ilma mimman huwa fawqahu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Dikatakan dalam sebuah syair, al ilmu, ilmu itu harbun, berperang, lil fatal muta'ali, bagi seorang yang sombong. Perang artinya apa? Bertentangan gitu. Orang yang sombong dengan ilmu ini bertentangan, berselisih, nggak bisa sependapat, tidak bisa bersamaan, tidak bisa menjadi sahabat, selalu apa? Menjauh ini, beda arah. Ilmu dengan orang yang sombong selalu berbeda arah. Sebagaimana Pak? Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana air itu nggak mungkin naik ke atas. Yang ada air itu dari atas ke bawah. Nggak ada dari bawah ke atas, nggak ada. Makanya orang kalau buat rumah atau buat apa-apa itu kan atas. Kenapa? Air nggak mungkin ke atas. Dari atas ke bawah. Lah ini berlawanan. Air mau ke atas nggak bisa, naik turun lagi. Naik turun lagi. Itu air. Sama dengan ilmu. Dengan seorang pemuda. Seorang pemuda mau mendapatkan ilmu, mau naik pengetahuannya nggak bisa, akan selalu turun, akan selalu jatuh, akan terus merosot, nggak bisa. Karena itu Nabi SAW mengatakan, lan talalal ilma al mustahyin wal mutakabbir, tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Kalau dikatakan oleh Imam Mujahid, la yata'allamul ilma, tidak mempelajari ilmu atau tidak mendapatkan ilmu, mustahyin, orang yang malu, wala mustakbir, dan orang yang sombong. Loh, kenapa orang yang malu nggak bisa mendapatkan ilmu? Atau orang yang sombong tidak bisa mendapatkan ilmu? Jelas, pepatah sudah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Berarti kalau dia malu untuk bertanya, dia nggak akan mungkin menemukan jalan yang dia cari. Yang ada malah tersesat. Mutar, ngelundasi entek bensine. Atau kalau misalnya itu undangan, muter, buyar undangane, entek bensine, mulai ndak entuk apa-apa. Kenapa? Malu bertanya. Sama dengan orang yang malu dalam mencari ilmu, nggak mungkin dapat. Karena itu li'annal mustahyi, karena orang yang malu, yamna'ul haya anitafaqur fiddin. Malu itu mencegahnya, menghalanginya dari memahami agama. Wasu'al, dan bertanya amma la ya'lam, dari perkara yang ia tidak mengetahui. Dia punya pertanyaan, tapi malu bertanya. Ya tidak dapat, ya tidak ngerti, tidak bakal paham. Kenapa? Nggak bertanya. Jadi kalau mau bertanya, tidak perlu malu. Sahabat itu, lakinya maupun perempuannya, bertanya kepada Rasulullah. Kalau mereka malu karena butuh kefahaman lebih detail dan itu urusannya perempuan, Rasulullah memerintahkan mereka untuk bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi kalau pertanyaan tadi itu tidak butuh detail, mereka langsung bertanya kepada Nabi. Kalau mereka butuh detail dan itu urusan kewanitaan,
dan mereka malu, dan Nabi tahu, memerintahkan mereka untuk bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Nggak malu sahabat tanya kepada Nabi, apapun ditanyakan, oleh mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sudah perintahnya Allah. Allah memerintahkan untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui, tidak memahami. Allah memerintahkan bertanya. Lah sehingga hukum pertanyaan itu bisa menjadi wajib, bisa sunnah. Wajib kapan? Lah kalau ilmu yang akan kita tanyakan adalah ilmu dari kewajiban yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari, wajib bertanya. Lah sunnah kalau memang ilmu itu nggak wajib kita ketahui, tapi hanya sekedar pengetahuan, pemahaman dan penambahan ilmu sehingga kita bertanya, sunnah. Dan jangan bertanya sesuatu yang tidak manfaat. Bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat itu dilarang. Dilarang. Wala tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Dilarang sama Allah. Jangan bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat, yang mana nanti akhirnya datang hukum yang itu membuat kalian berat dan susah. Jadi bertanya yang memang harus ditanyakan atau yang perlu ditanyakan. Adapun yang nggak perlu dan yang nggak manfaat untuk ditanyakan, jangan ditanyakan. Karena orang-orang sebelum umatnya Rasulullah, hancurnya mereka itu karena pertanyaan yang tidak diperlukan. Pertanyaan yang nggak perlu mereka pertanyakan, mereka tanyakan kepada para nabinya. Akhirnya hancurlah mereka karena sebab itu. Hancur karena sebab itu. Bani Israel susah. Kenapa? Bertanya sesuatu yang nggak manfaat, yang nggak penting. Diperintahkan oleh Allah nyembelih sapi. Allah menyatakan sapi, wes sapi. Balorek, bak ungu, bak ireng, bak putih, belenu sapi wis. Lanang wedok ndak urusan, pokoknya sapi. Kakean takut banyak tanya. Sapinya ini yang Joko Podudo, perawan atau janda, warnanya apa, macam-macam. Akhirnya apa? Diberatkan sama Allah, disusahkan. Kenapa? Pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Makanya dilarang. La tas'alu an asyain tubda lakum tasukum. Nah, kita wajib bertanya kalau ilmu itu wajib kita ketahui, atau sunnah bertanya kalau memang ilmu itu tidak wajib kita ketahui tapi menambah pemahaman kita atau pengetahuan kita yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, maka sunnah kita bertanya. Dilarang kita bertanya sesuatu yang tidak ada bermanfaat dan tidak ada faedahnya. Lah orang yang malu ini nggak dapat ilmu, nggak dapat. Makanya dikatakan as-su'al nisful ilm. Pertanyaan itu separuhnya ilmu. Kita bisa mendapatkan jawaban dari mana? Dari pertanyaan. Dari pertanyaan itu separuhnya berarti. Karena adanya pertanyaan ada jawaban. Dengan adanya pertanyaan kita mendapatkan yang tidak kita ketahui. Ya. Makanya kita perlu bertanya sesuatu yang memang tidak kita ketahui atau tidak kita pahami. Yang kedua, orang yang sombong nggak akan mungkin mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena orang yang sombong ini yamna'u kibru, kesombongannya mencegah dia, menghalangi dia. Dari apa? Anil istifada, dari mencari faedah atau mendapatkan faedah, wa ta'allum, dan belajar mimman huwa dunahu, dari orang yang di bawahnya, firudbah, dalam kedudukan, dalam martabat. Contoh, kalau istilah di kita ustadz itu yang sekedar belajar, kiai itu orang yang benar-benar belajar, menghabiskan ilmunya, menghabiskan waktunya dengan ilmu.
Kan gitu ya. Karena kenapa kok saya ngomong ustadz itu sekedar belajar? Ya, kiroah saya jadi ustadz. Walaupun tidak tahu belajar kitab sama sekali. Pokoknya kiroah akan disampaikan, tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh ustadz. Sambutan ustadz. Nanti serah terima ustadz. Kabeh ustadz. Pokoknya sing isok maca Quran ndak tahu itu makhraj hurufnya benar atau tidak, atau bisa menyampaikan satu hadis dua hadis disebut ustaz. Nah, ini istilah di kita loh ya, nah, bukan istilah aslinya. Kalau kiai ini orang yang menghabiskan waktunya dengan ilmu, walaupun nama itu pun juga sudah ganti. Kalau dulu kiai itu orang-orang yang benar-benar berilmu, matang dengan keilmuannya dan mengamalkan. Kalau sekarang enggak, tampil dan agak sepuh kiai wis. Lek si enom Gus. Kan gitu. Lek si enom Gus, lek wis tuwek diceluk kiai. Lah, kalau misalnya ustadz tadi itu, mengerti satu dua masalah misalnya, ada kiai nggak mengerti, tapi misalnya sombong, malu dia bertanya atau mencari faedah daripada yang di bawahnya ini. Kiai di atas kedudukannya, ustadz di bawah, lah dia malu bertanya kepada yang di bawah ini. Lah ini namanya apa? Sombong. Nggak dapat faedah dia, nggak dapat faedah. Mestinya dia bisa dapat faedah dari yang di bawah, tapi dia nggak bisa mendapatkan. Karena faedah itu secara umum orang tua itu bisa mengambil faedah dari anak kecil dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam ibadah, bisa mengambil faedah dari anak kecil. Tapi kebanyakan orang tua merasa dirinya lebih sempurna dari anak kecil, merasa dirinya lebih jauh pemikirannya, kedewasanya daripada anak kecil. Itu global, iya, nggak kita salahkan, global, bener. Tapi ada hal-hal kecil, anak kecil lebih mengetahui daripada orang tua. Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Jalisul kubaro, duduklah dengan orang-orang al-kubaro. Ada perbedaan maknanya. Kubaro ada yang mengatakan yang tua. Kenapa? Karena memang lebih matang dalam pemikiran. Tapi bukan berarti membiarkan yang atau meremehkan yang di bawah. Buktinya Usama bin Zaid yang usianya masih 18 tahun diperintahkan oleh Rasulullah untuk memimpin peperangan. Padahal ada Sayyidina Abu Bakar, padahal ada Sayyidina Umar, tapi Usama bin Zaid yang disuruh. Lah, bukankah Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar lebih berpengalaman di dalam peperangan daripada Usama? Tapi kenapa kok Usama? Loh, itu mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kita juga bisa mengambil, mempelajari daripada yang di bawah kita usianya. Yang di bawah kita. Bukan harus yang di atas, tapi yang di bawah. Bisa. Makanya ulama mengatakan apa? Yujad fil bahar, yujad fil nahar, malah yujad fil bahar. Kita bisa menemukan di kali yang tidak kita temukan di laut. Itu gambaran bahwa orang sekalipun tua itu nggak semuanya dia ketahui, tapi bisa dia mengetahuinya dari yang lebih muda dari dia, lebih muda dari dia. Sehingga kalau dia sombong tidak mau belajar, berarti dia tidak mendapatkan faedah, karena itu nggak dapatkan ilmu, tidak mendapatkan ilmu karena kesombongannya, sebab tidak mau mengambil faedah dari yang di bawah. Dikatakan wala yakunul mar'u aliman, tidaklah seseorang itu menjadi orang yang alim, ya, tidak disebut orang yang alim hatta ya'khudal ilma mimman huwa fawqahu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu, sehingga ia
mau mengambil ilmu, mau mempelajari ilmu dari yang di atasnya, dari yang sederajat dengan dia, atau bahkan dari yang di bawahnya. Itu baru disebut orang alim. Jadi disebut orang alim kapan? Dikatakan orang alim kapan? Dinamakan orang alim kapan? Kalau dia mau mengambil ilmu dari yang di atasnya, dari yang sederajat, atau bahkan yang di bawah. Bukan orang alim itu nggak mau belajar dengan yang di bawah, maunya yang di atas toh, keliru. Orang alim itu mau belajar dari siapapun. Dari orang yang di atasnya, yang sederajatnya, atau yang di bawahnya. Mengambil ilmu dari semuanya. Jadi orang alim itu gambarannya gini, orang alim itu di mana tempatnya ilmu mereka cari, itu orang alim. Ya? Itu baru dinamakan orang alim. Di mana ada ilmu, siapapun orangnya dia akan mengambilnya. Nah, mengambilnya. Ibarat ini, pemburu. Di mana ada binatang buruannya, dia pasti akan apa? Mengejar dan mencarinya. Mau itu di hutan, mau itu di gunung, mau itu di desa, mau itu di tengah kota. Pokoknya di mana ada binatang buruannya pasti dikejar. Itu pemburu. Lah orang alim itu pemburu ilmu. Lah di mana ilmu yang dia inginkan, yang ia cari, dia akan mengambilnya, sekalipun itu dari orang yang di bawahnya. Dia cari, namanya orang alim, karena orang alim itu adalah pemburu ilmu. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat malu, yang menghindarkan kita dari bertanya sesuatu yang perlu kita tanyakan, dan menjauhkan kita dari sifat sombong, sehingga kita bisa terus mendapatkan ilmu dari siapapun orangnya, dan ilmu yang kita dapatkan manfaat untuk dunia akhirat kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alhamdulillahi rabbil alamin.